kan hanya satu kepentingan. Dan sekarang ini coba dilihat, semua merasa bahwa presiden menjadi superior, tidak mempunyai kontrol. Karena kenapa? MPR sekarang tidak punya palu, karena tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Jadi harus kita buat check and balances. Jangan sampai ada satu lembaga, kita ini kan termasuk menganut ajas trias politika, ya kan? Apa legislatif dan yudikatif. Nah sekarang yang lebih superior adalah lembaga eksekutif, presiden. Bahkan kita lihat istilah cawe-cawe sudah ada. Nah ini tidak boleh lagi. Harus ada lembaga kontrol supaya check and balance-nya terjadi. Jadi jangan sampai sekarang ini jadi program Indonesia Maju, maju istriku, maju anakku, maju menantuku, kan nggak boleh lagi. Semua anak bangsa boleh menjadi apapun, tapi tidak seperti ini gitu. Tidak dijadikan lembaga eksekutif ini sebagai lembaga yang menentukan mau dibawa bangsa ini kemana. Kalau lembaga eksekutif tersebut presiden punya kepentingan untuk bangsa, oke. Tapi kalau ini untuk kepentingan keluarga, ini yang bahaya. Makanya harus ada kontrol, yaitu mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45, di mana MPR juga bisa menjadi lembaga tertinggi negara. Kita harusnya kayak gitu. Ini nggak ada lagi lembaga tertinggi negara, semua sejajar. Lebih tinggi presiden, ini kan nggak bisa lagi. Jadi menurut saya harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, di mana MPR bisa menjadi lembaga tinggi negara kembali, dan kita punya GBHN, gas besar haluan negara, supaya setiap periode kita punya perencanaan, tidak hanya langsung kepentingan asing masuk diokekan. Jadi kita harus tersistem, terkontrol, karena ini bicara bangsa dan negara, bicara masyarakat banyak, dan kita harus bicara keadilan serta setara di hadapan hukum. Baik, terakhir nih Bang, apa pesannya untuk Gen Z yang rawan banget memahami mengenai bagaimana posisi dan urgensi dari Pancasila maupun Undang-Undang 1945 dalam persidangan? Ya, kita bicara tentang Gen Z ini kan juga harus disikapi secara positif ya. Tapi di negara kita ini kan sedang euforia tentang bonus demografi. Apa sih bonus demografi? Kalau bonus demografi itu bisa dikelola dengan baik oleh para pemimpin sekarang ini akan menjadi kebaikan. Tapi kalau bangsa ini tidak bisa dikelola, ini malah akan membuat kesulitan. Nah, Gen Z ini juga sangat sensitif. Kalau saya melihat Gen Z ini harus diedukasi kembali kepada misalkan tentang moral Pancasila. Apa sih yang namanya Pancasila itu? Nah, edukasi ini harus ada. Ini kan sudah hilang. Sekarang yang namanya membangun semangat nasionalisme dengan upacara saja ini sudah jarang dilakukan. Terus kedua tentang pendidikan moral Pancasila, bagaimana mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan Gen Z ini kan mengerikan semua. Karena kenapa? Hidupnya dengan gadget. Setiap hari dia hanya pegang handphone, tidak berinteraksi sosial. Makanya sekarang kita sebagai senior, kalau saya kan masuk milenial ya, milenial ini kan ke Gen Z, ya kan? Ini harus lebih ada edukatif ke depannya supaya Gen Z ini tidak salah sasaran nantinya, tidak salah tujuan nantinya, supaya mereka bisa memahami tentang apa sih nilai Pancasila, apa sih semangat nasionalisme, dan apa sih artinya kebangsaan. Karena kalau di Gen Z ini tidak diberikan pemahaman seperti itu, mereka akan menganggap semua sama. Karena sekarang dengan TikTok, dengan Instagram, dengan Facebook dan lain-lain, informasi masuk ke mereka semua tanpa ada filternya, ini sangat bahaya. Jadi saya berharap kepada para Gen Z ini dan milenial juga, supaya ayo kita memahami nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila untuk membangun semangat nasionalisme. Karena yang namanya globalisasi, yang namanya apapun intervensi dari luar itu bisa dikalahkan dengan bagaimana kita membangun semangat nasionalisme. Dan pemuda Pancasila selalu menjadi garda terdepan untuk menjaga NKRI dan Pancasila.